Ya. Sebentar. Nih udah direkam nih. Oke. Ya, langsung aja ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini sudah puasa yang ketiga. Nah, masih lengkap atau sudah ada yang ngedot sampai maghrib ya? Apa sampai zuhur, Mas Dimas? Masih sampai maghrib. Sampai maghrib, bagus ya. Mas Ganes, puasa? Maghrib. Sampai maghrib ya. Mbak Viva, puasanya sampai maghrib atau sampai zuhur? Mbak Viva, Mbak Desta, Mbak Vina? Saya udah 2 hari. Saya udah 2 hari full. Udah 2 hari full ya, alhamdulillah ya. Semoga kita bisa terus full puasanya sampai maghrib walaupun kita hanya berlatih sampai maghrib ya. Sip ya, alhamdulillah ya. Sudah 2 hari ya. Oke, 3 hari ini ya. Oke, semoga nanti kita puasanya bisa terus sampai maghrib sampai kita lebaran nanti ya. Oke. Sebelumnya keluar itu nggak apa-apa. Dalam, kenapa Mas Ganes? Tadi pas subuhan sama sholat rawih aku lihat Pak Guru. Oh, di mana? Di masjid ya? Ya. Oh iya, oke Pak Guru sholat di sana sih ya. Oke, kita langsung aja. Ada yang mau memimpin berdoa? Coba Mas Dimas dipimpin berdoa teman-temannya. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi islami dina wa bi Muhammadin nabiyana wa rasulah bizidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, langsung ke Asmaul Husna ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahabu ya Razak ya Fatahu ya Alim ya Qabidu ya Basit ya Hafidu ya Rafiq ya Mu'izu ya Muzil ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabir ya Halimu ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafizu ya Mukib ya Hasibu ya Jalil ya Karimu ya Raqib ya Mujibu ya Wasi ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'is ya Syahidu ya Haku ya Wakilu ya Qawi ya Matinu ya Wali ya Hamidu ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mu'mitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majid ya Wahidu ya Ahad
Ya Somadu ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zohir ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Doru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadiu ya Badi ya Baqi'u ya Waris ya Rasyidu ya Sabur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah membaca dan mendengarkan dari Asmaul Husna. Nah, semoga apa yang kita baca tadi ya menambah pahala kita di bulan Ramadan ini ya. Amin, Allahumma amin. Oke. Kita langsung masuk ke pelajaran Bahasa Indonesia tema 8 ya, tema terakhir di kelas 3 ini. Tema 8 subtema yang pertama. Kalian bisa buka bukunya di halaman 4. Dibuka dulu ya, boleh? Pak Guru bacakan nih kompetensi dasar yang harus kalian capai ya adalah sebentar. KD 9 ya halaman 4. Itu mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulis dan visual. Dan 4.9 yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari lambang itu apa. Ya, kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui contoh dari beberapa lambang yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui kata yang berhubungan dengan lambang. Terus kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui arti lagu Garuda Pancasila. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian nanti dapat mengetahui masing-masing warna pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang terakhir, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian, dapat mengetahui tentang kepramukaan. Nah, nanti kita belajar tentang itu. Ya, oke. Jadi dibuka halaman 4 sudah? Sudah. Ya, halaman 4 itu bentar. Oh, ini. Ya, mengenal lambang. Apa sudah ada yang sudah belajar dan membaca-baca tadi malam? Sudah. Pak Guru tanya coba, lambang itu apa? Lambang itu artinya adalah, ada yang tahu? Lambang itu adalah sesuatu seperti tanda, itu di LKS ada tuh. Sesuatu seperti tanda, lukisan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Sana dan sebagainya. Nah itu ya. Contoh beberapa lambang itu nomor 1. Ada lambang apa itu? Gambar apa itu nomor 1? Nomor 1 gambar di samping lambang dari lambang kepolisian Republik Indonesia. Lambang polisi. Nah, Pak Polisi ya lambangnya seperti itu ya, lambang dari kepolisian. Terus yang kedua, nah ini lambangnya kita nih nomor 2, lambang dari Bendera Nasional Indonesia. Bendera Nasional Indonesia nomor 2. Pendidikan, lambang Pendidikan Nasional Indonesia, betul kan? Tuturi Handayani itu. Ya. Terus yang ketiga, ada gambar burung. Kantor Pos Indonesia. Ya. Yang nomor 3, kantor pos. Nah, kantor pos lambangnya seperti itu, ya. Terus kemudian yang keempat, ya, lambang pramuka berupa tunas kelapa. Ya, tunas kelapa atau kelapa yang baru
pikil ya, baru tumbuh itu tunas kelapa. Yang terakhir nomor 5 gambar apa itu? Koperasi ya, lambang Koperasi Indonesia. Oke, ya. Sekarang itu ada tabel, yuk kita kerjakan. Udah dikerjakan belum? Belum. Yang di tabel bawahnya, yuk kita kerjakan bareng-bareng. Ya, boleh. Nah. Yuk kita kerjakan nomor 1. Ada yang bisa nomor 1? Berarti di halaman berapa itu? Halaman 5 ya? Halaman. Selamat datang Mas Chandra. Halaman 5. Halaman 5, Pak. Yuk, halaman 5 nomor 1 yang di kotak-kotak itu ya. Identitasnya bahasa Indonesia. Penjelasannya apa itu? Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan atau bahasa resmi Indonesia. Nah, ini. Itu nomor 1. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan atau bahasa resmi Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia Raya. Indonesia Raya itu apa? Ada yang tahu Indonesia Raya? Lagu kebangsaan Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan atau bahasa resminya orang Indonesia. Kalau Indonesia Raya itu lagu ya, setiap Senin ya kalau kita tidak pandemi selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merah putih. Merah putih itu apa? Bendera kebangsaan Indonesia. Merah putih itu bendera kebangsaan Indonesia. Nah, benderanya kita adalah merah putih. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu lambang negara Indonesia. Nah, kita ada bahasa Indonesia, ada Indonesia Raya, ada merah putih, ada Garuda Pancasila. Nah, satu lagi tunas kelapa. Tunas kelapa itu apa tadi? Lambang dari apa? Tunas kelapa itu lambang dari gerakan pramuka. Iya, tadi itu yang kelapa yang baru tumbuh. Nah, itu. Halo, selamat datang Mbak Ara. Langsung saja ya. Terus kemudian, sudah belum? Belum. Sudah. Belum. Ya. Yang sudah halaman 13. Ya, Pak. Ya, yang sudah halaman 13. Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke. Sudah ya? Ini sudah belum? Halaman 5 sudah ya? Ya, Pak Guru stop screen dulu. Nah. Ya, sekarang di halaman 13 itu kita akan mengenal arti lagu dari Garuda Pancasila. Nah, coba kita nyanyikan Garuda Pancasila, hafal kan? Garuda Pancasila ya, hafal yuk. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara. rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Maju ya. Maju. Yang lain pada tepuk tangan, Mas Ganes tepuk kepala itu. Pusing ya Mas Ganes ya? Tepuk kepala ya. Nggak apa-apa, tapi hati-hati ya, jangan keras-keras nanti kepalanya sakit. Oke, Garuda Pancasila. Nah, ini ada artinya nih.
diciptakan oleh siapa ya? Oleh Sudarnoto. Lagu Garuda Pancasila itu ciptanya Sudarnoto. Ini ada artinya, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tuh, coba dibaca LKS-nya ya. Artinya apa? Sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara itu harus kita dukung. Akulah pendukungmu. Harus didukung dan dijunjung tinggi sebagai bukti dari kedaulatan bangsa yang merdeka. Nah, kita harus mendukung ya kedaulatan dari negara kita. Ada lagi patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Nah, kita sebagai warga negara harus rela berkorban demi negara kita, ya. Jangan kita peduli. Nah, misalnya kita dijajah sama negara lain, harus kita angkat senjata, harus kita melawan supaya jangan dijajah sama negara lain. Nah, sekarang bentuk penjajahan dari negara lain itu tidak berperang, ya, tetapi bentuk penjajahannya dengan HP. Dengan HP ya, banyak permainan, banyak game-gamean yang sehingga kita tidak mau belajar. Itu salah satu dari bentuk penjajahan orang asing. Nah, itu makanya kalau bermain game, bermain HP yang tidak diperlukan itu harus saja, jangan lama-lama ya, jangan ketagihan. Nah, itu. Kemudian Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah Pancasila itu sebagai dasar negara. Jika diterapkan secara nyata, maka keadilan, kemakmuran, dan kedamaian itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika Pancasila kita melaksanakan sila-silanya, maka insya Allah akan makmur dan nah, itu. Terus kemudian, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Artinya, ya artinya bukan maju mundur ya. Lagunya siapa itu? Maju mundur maju. Ya. Kepribadian bangsa Indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah ya. Supaya kita maju terus dalam belajar juga kita harus maju terus ya. Jangan bermalas-malasan. Jangan berputus asa menghadapi cobaan yang datang. Bangsa yang penuh semangat untuk terus maju bisa membangun tanah tumpah darah Indonesia. Kita harus semangat. Ya. Oke, itu di kotak-kotak ada tuh. Di kotak-kotak nomor 1 sampai 4 kita kerjakan di halaman 13. Sudah belum? Halaman 13? Ya, ditulis. Boleh di buku tulis boleh atau di LKS. Yang nggak tulis saja boleh. Ya, aku di buku bahasa Indonesia, Pak. Aku di buku bahasa Indonesia, boleh. Pak. Oh, boleh. Yuk. Halaman 13. Nomor 1, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Artinya apa tadi? Nah, kita tulis lagi ya. Garuda sebagai lambang negara. Dan Pancasila sebagai dasar negara. Lambing, Pak. Pak, kok lambing? Pancasila itu Pancasila. Oh, lambing ya, lambang, oh lambing. Oh, ini lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Harus senantiasa kita dukung. Harus kita dukung sebagai bukti kedaulatan negara kita, gitu aja. Nggak usah banyak-banyak. Nah, ini. Ini ya. Garuda Pancasila
akulah pendukungmu. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah Garuda itu sebagai lambang negara dan Pancasila sebagai dasar negara harus kita dukung sebagai bukti dari negara kita sudah merdeka, sudah berdaulat. Nah, Sudah, Kak. sudah? Oke, kalau sudah nomor 2. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Artinya apa? Pejuang kemerdekaan akan selalu siap sedia. Pejuang kemerdekaan akan selalu siap sedia berkorban untuk negara. Nah, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu ya. Kalian sebagai warga Indonesia harus sedia atau rela berkorban demi negara ya. Tuh. Perlu atasin. Nah, nomor 3, Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Artinya Pancasila sebagai dasar negara jika diamalkan akan tercipta keadilan, tercipta keadilan, kemakmuran. Anak ya, Pak? Ya. Kita pesan dulu. Iya, DLKS ada. Nah, ya, DLKS ada. Nah, ini Pak Guru rangkum ya. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Nah, jika kita mengamalkan Pancasila, contohnya kita mengamalkan Al-Quran ya. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Seperti itu. Itu dari segi agama. Kalau dari segi nasionalis atau kita cinta terhadap negara kita, itu kita harus mengamalkan dari sila-sila Pancasila. Nah, sehingga diharapkan nanti akan tercipta dari keadilan dan kemakmuran. Seperti itu ya, harus diamalkan. Seperti halnya Al-Quran harus diamalkan dan harus dibaca. Yang keempat, pribadi bangsaku, ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Kepribadian bangsa Indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah. Bangsa yang pantang menyerah dan tidak serta tidak berputus asa. Nah, ini Pak Guru rangkum aja, jadi tidak kebanyakan. Ya, pribadi bangsaku, ya kepribadian bangsa Indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah, terus maju dan tidak berputus asa. Tuh ya, seperti itu. Jadi kita harus mencontoh dari atau mengamalkan dari lagu Garuda Pancasila. Ya, itu maknanya seperti itu. Yang sudah dibuka halaman 18 kalau yang sudah. Sudah? Sudah belum? Sudah. Mas Ganes sudah? Belum. Oh, belum. Ya, yuk. Kalau yang sudah bisa dibuka Mas Dimas, halaman 18 tuh. Bisa dibaca dulu. Sambil menunggu teman yang lain menulis menyelesaikan itu ya. Pak Guru bacakan saja ini. Nah, sekarang kita mengenal pramuka. Tentang pramukaannya, beberapa warna pada lambang. Nah, nanti kita ke pramuka ini. Lambang Garuda, masing-masing warna memiliki arti tertentu. Nah, ini dalam lambang Garuda dulu. Warna putih itu punya arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian.
Warna hitam keabadian, warna merah itu keberanian, warna hijau berarti kesuburan dan kemakmuran. Ya, yang belum tulis dulu saja. Sudah, Mas Ganes? Ya, Kak Guru stop sharing dulu. Oke. Nah, tadi warna ya, warna dari Pancasila. Itu ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna apa lagi itu? Hijau. Berarti kesuburan. Warna kuning juga ada warna kuning ya. Warna kuning itu berarti kebesaran atau kemegahan dan keluhuran. Setiap warna pada lambang negara itu punya arti yang khusus, menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Nah, pramuka juga ada lambang yang digunakan, yaitu ada bendera nih di dalam pramuka. Ya, kelompok pramuka. Nah, kita pramuka mengenal ada siaga, ada penggalang. Nah, kalau kelas 3 itu masih siaga ya. Nah, dalam siaga itu kelompoknya ada namanya barung. Kelompok siaga namanya apa? Barung. Barung. Itu. Setiap barung memiliki lambang. Lambangnya yang digunakan adalah bendera. Bendera memiliki warna sesuai pilihan anggota barung. Nah, itu. Nah, kita masih dalam tahap siaga ya. Kelas 1 sampai kelas 3 itu tahapnya adalah siaga, pramuka siaga. Nanti setelah kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah masuk ke penggalang. Disebut pramuka siaga itu karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia. Ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai tokoh awal perjuangan bangsa Indonesia. Coba kita kerjakan. Ya. Coba kita kerjakan nomor 1 sampai 5. Coba dibacakan dulu. Ada yang mau membaca? Coba nomor 1. Coba Mas Dimas, yuk. Arti dari suatu lambang adalah apa? Ada yang sudah dijawab? Cita dan ciri tertentu. Ya, betul. Menunjukkan halaman 18 ya. Halaman 18. Nomor 1. Arti dari suatu lambang itu menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu. Nomor 2, lambang bendera berwarna hijau yang digunakan setiap barung itu artinya apa kalau hijau? Kesuburan dan kemakmuran. Iya betul Mas. Kesuburan dan kemakmuran. Nomor 3, anggota pramuka yang berumur 7 sampai 10 tahun. Nah, kalian disebut dengan pramuka apa? Barung. Nama pramukanya? Pramuka siaga. Ya, kelompoknya namanya barung. Nah, ya jangan sampai keliru. Pramukanya adalah siaga, tapi kelompoknya, nah nanti kelompoknya ya, kalau siaga itu dibagi per kelompok-kelompok. Kelompoknya dan namanya barung. Nomor 4, disebut pramuka siaga karena sesuai dengan apa? Kiasan masa perjuangan Indonesia. Ya, betul. Bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Sama saja. Nomor 5, barung. Nah, ini barung itu apa? Barung adalah kelompok dalam pramuka siaga. Ya, betul, Mas Dimas. Ya. Kelompok dalam pramuka siaga itu namanya barung. Tadi halaman 18 sudah, yang terakhir tentang halaman 26 yang sudah. Halaman 26, Pak. Halaman 26, ya.
Halaman 26. Nah, ini ada lambang dari pakaian. Nah, pakaian pramuka itu ada lambang-lambangnya di situ. Ya, kalian bisa melihatnya itu. Penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga, kebetulan ini putri ya, yang perempuan. Ada tanda tutup kepala di atas kepala, tanda pelantikan yang di bahu, tanda barung, nah, ada di tangan sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Tanda kecakapan umum, ada TKU dan tanda kecakapan khusus TKK. Ada tanda pandu dunia, ada nama, ada tanda lokasi. Halaman 26. Ada tanda jabatan. Nah, tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Segitiganya, sisinya sama. Tanda barung tidak bergambar. Tanda barung itu berwarna. Warna dipilih hasil diskusi anggota barung. Nah, warnanya itu sesuai dengan tergantung dari kelompoknya atau kelompok barungnya. Setiap warna punya arti. Nama barung itu merupakan cerminan sifat-sifat yang baik. Tuh, ya. Barung ya, bukan burung, nanti burung. Barung. Sudah ini ya, Pak Guru stop sharing dulu. Ya. Nah, sekarang warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari Garuda Pancasila. Tadi warnanya apa saja di warna burung Garuda? Ada warna kuning, ada warna hitam, ada warna merah, hijau. Nih, Pak Guru tunjukkan ya Garuda. Nah. Gambar burung Garuda. Nanti kita bisa melihatnya ada warna apa saja itu. Sebentar. Ini ada burung Garuda. Pak Guru tunjukkan di ini share screen sebentar. Nah. Oke. Biar jelas ya nanti warnanya apa saja. Nah, ini sudah terlihat? Nah, ini ada burung Garuda ya. Ya, ada warnanya kuning keemasan. Ini burungnya warnanya kuning keemasan. Ya. Terus ada merah. Nah, ini merah ada di warna dari belakang dari ini. Ya, belakang dari kepala banteng sama rantai, itu warnanya merah. Terus hijau, warna dari pohon beringin sendiri hijau. Backgroundnya putih, ya. Nah, bintang tuh harusnya backgroundnya hitam, ya, backgroundnya hitam. Terus padi dan kapas itu kuning sama hijau, backgroundnya kuning, backgroundnya putih, padinya kuning, terus kapasnya hijau. Terus pencengkram pita bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini pencengkram warnanya putih. Nah, warna pitanya adalah putih. Nah, itu sekilas tentang burung Garuda supaya kita bisa lihat warna-warna yang ada dalam burung Garuda. Warnanya apa saja kira-kira. Nah, itu. Nah, yuk sekarang kita kerjakan nih. Nomor 1. Nah, tadi sudah ya. Yuk di halaman 26. Aduh, Pak Guru share screen lagi nih. Kenapa? Ya. Oke, sebentar. Halaman 26. Nomor 1, coba Mbak Viva bacakan, Mbak. Pak Viva bacakan, Mbak, nomor 1, Mbak. Yuk, kelompok dalam pramuka disebut dengan apa? Barung. Barung ya, bukan burung. Nggak kelihatan. Kurang
kurang besar ya. Ini sudah besar. Besarin lagi. Nah, biar nggak terlalu dekat. Tuh. Mas Dimas dekat banget tuh. Ya, jangan dekat-dekat ya. Ya, Pak Guru besarkan nih. Nomor 2, barung biasanya terdiri dari 6 anggota. Ya, nggak apa-apa. Barung itu terdiri dari 6 anggota pramuka. Iya, betul. Nama barung merupakan cerminan dari sifat baik. Nah, ini. Nama barung itu cerminan dari sifat-sifat baik. Biasanya warna barung itu diambil dari warna burung Garuda. Ada kuning, ada hijau, ada merah, ada putih, ada hitam. Ya, biar jelas itu, jadi nggak kedekatan. Biar jelas. Nomor 4. 4 udah ya. Warna tanda barung diutamakan mengambil warna dari mana warna tanda barung tadi? Dari Garuda Pancasila. Iya. Warna barung diambil dari warna-warna yang ada dalam burung Garuda Pancasila. Jadi ada warna kuning, ada merah, ada putih, ada hijau, ada apa lagi? Biru nggak ada ya, nggak ada warna biru ya di burung Garuda. Terakhir, penelitian. Ya, jenis warna yang biasa digunakan dalam barung. Nah, tadi warna apa? Merah, putih, hijau, dan hitam. Oh, ini gede banget. Merah, putih, kuning, hijau, hitam. Iya. Nah, kelihatan dikit lah ya. Merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Oke. Sudah? Sudah. Mas Gane sudah? Sudah. Oke, sudah. Pak Guru stop sharing. Nah. Oke, pelajaran bahasa Indonesia cukup ya sampai hari ini. Kebetulan sudah selesai di tema 8, subtema yang pertama. Aku akan refleksi dulu. Coba kalian belajar apa tadi? Sudah. Kalian belajar apa tadi? Belajar apa tadi? Pak Guru mau merefleksi. Kalian belajar tentang apa? Lambang negara. Ya, lambang negara Indonesia. Terus juga lambang dari semua lambang ada di Indonesia. Contohnya lambang pramuka. Lambang pramuka apa tadi? Garuda Pancasila. Ya, lambang pramuka tadi apa? Tunas. Tunas kelapa. Tunas kelapa, betul. Terus kita belajar tentang lambang operasi, ada lambang polisi, ya. Penggunaan tanda atau atribut. Ya, penggunaan tanda atau atribut dari Siaga Putri, ya. Terus dari kita belajar tentang barung. Kalau barung itu apa? Barung itu? Barung itu kelompok dari siaga, betul Mas Dimas. Barung itu kelompok dari siaga. Nah, kita kelas 3 umur 7 sampai 10 tahun termasuk pramuka apa tadi? Pramuka? Siaga barung. Pramuka siaga, kelompoknya namanya barung. Nah, yang kita tadi belajar itu ya. Warna apa saja yang ada di warna barung? Warna apa saja? Coba. Merah, putih, ya Mas Ganes, kuning, hijau, hitam. Nah, ada 5 warna ya. Warnanya sesuai dengan warna dari Garuda Pancasila. Ada merah, putih, kuning, hijau, hitam.
Nah, itu. Kita sudah belajar itu, ya. Oke, Aku sampai di umur sini. 9, Pak. Aku Ya. umur 9, Pak. Ya, oke, ya. Oke, kita sudah belajar bahasa Indonesia tema 8. Semoga apa yang kita ajarkan, apa yang kita Merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Ya, betul. Semoga apa yang kita ajarkan itu, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, ya, menambah pengetahuan bagi kita semua. Oke, sampai ketemu hari besok Jumat, ya, kira-kira nanti sama lah ya, pukul setengah 7 lagi ya, mudah-mudahan. Berdoa dulu, Pak. Ya, berdoa dulu. Ya, berdoa. Ya, oke. Oke, sekarang kita waktunya berdoa ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Oh, Mas Dimas. Oh, Mas Dimas tadi sudah ya. Mas Dimas tadi sudah. Ya, waktu awal. Saya, Pak. Siapa? Mbak Vina? Boleh, yuk. Ya, Mas Ganes besok ya. Ya, Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ketemu besok jam setengah 7 pagi lagi ya dengan pelajaran PPKN. Besok pelajaran PPKN ya, belajar dulu boleh di LKS ya. Sampai ketemu besok, jangan lupa tetap puasa ya, belajar puasa sampai maghrib lebih bagus. Nah, hebat kalau sampai maghrib. Dan juga jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan berkumpul tempat keramaian, harus selalu patuhi kesehatannya. Ya. Oke, besok kita ketemu lagi dengan pelajaran PPKN tema 8, subtema yang pertama. Sampai ketemu besok. Jangan lupa belajar. Dadah. Assalamualaikum. Mau tetap semangat belajar. Ya, terima kasih.